seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Shalom bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Karina Obed Tambah, mahasiswa YKN Taruto dengan NIM 2401011231, Prodi Studi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video part 1 saya mengenai prinsip-prinsip umum dalam penafsiran Alkitab Perjanjian Baru yang telah kami pelajari bersama Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK dengan mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru. Selamat menyaksikan. Adapun prinsip 5 dalam penafsiran Alkitab Perjanjian Baru adalah untuk siapa firman itu disampaikan. Setiap berkata Alkitab memiliki tujuan masing-masing. Yang pertama, firman yang ditujukan kepada semua orang. Contohnya itu Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Keterangannya, Yesus mengundang semua orang yang merasa lelah dan berbeban berat. Yang kedua, contohnya Lukas 10 ayat 27, jawaban orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kekuatan dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keterangannya, Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah perintah yang utama dalam bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan segenap hatimu, jiwa, kekuatan, dan akal. Yang kedua, firman yang tidak ditunjukkan kepada semua orang, yang contohnya pertama, Kisah Para Rasul 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Keterangan ini adalah pernyataan Tuhan mengenai Saulus yang secara khusus dipilih untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tidak semua orang menerima panggilan seperti ini. Yang kedua, 1 Timotius 5 ayat 23, jangan lagi minum air saya, melainkan tambahan sedikit anggur oleh, karena perutmu dan penyakitmu yang sering kali kambuh. Keterangan ini adalah nasihat pribadi dari Paulus kepada Timotius mengenai kesehatannya, tidak dimaksudkan sebagai perintah umum untuk semua orang. Yang ketiga, firman hanya untuk orang yang percaya. Yang pertama itu Efesus 2:10, karena kita ini buat Allah ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Keterangannya, Paulus mengajarkan bahwa orang percaya adalah perbuatan-perbuatan Allah dan bahwa mereka telah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Keterangannya, Paulus mengajak bahwa orang percaya telah disalibkan dengan Kristus hidup di dalam mereka. Yang keempat, firman yang hanya untuk ditunjukkan untuk orang tertentu. Yang pertama, 1 Timotius 4 ayat 14, janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpang tangan sidang penatua. Keterangannya, Paulus mengingatkan Timotius tentang karunia yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, Timotius 2 ayat 2, dan apa yang telah engkau dengar dan aku di hadapan banyak saksi dipercayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayakan, yang sanggup mengajar orang lain. Keterangannya, Paulus memerintahkan Timotius untuk mempercayakan ajaran kepada orang-orang yang dipercaya. Yang kelima, firman hanya untuk individu tertentu dan hanya untuk saja yang berlaku. Yang pertama, Lukas 11 ayat 26-31. Yang firman hanya untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Yang pertama, Lukas 11 ayat 26-31, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Keterangannya, malaikat Gabriel hanya memberikan pesan kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Yang kedua, Galatia 1 ayat 15-16, "Tetapi waktu ia telah membeli aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia." Keterangannya, Tuhan hanya memberikan panggilan kepada Paulus untuk memberikan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yang prinsip keenam, membedakan sudut pandangan Allah dan sudut pandangan manusia. Yang pertama, Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu bagi mereka yang menganiaya kamu." Kata kuncinya, kasihilah musuhmu. Sudut pandang manusia, wajar untuk membenci atau membalas musuh. Sudut pandangan Allah, Allah mengajarkan kasih bahkan kepada musuh sebagai bentuk kasih yang sempurna. Keterangannya, kasih Allah melampaui logika dan emosi manusia biasa. Yang kedua, Korintus 12 ayat 9, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Kata kuncinya, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sudut pandangan manusia, kelemahan dianggap sebagai kekurangan dan harus disembunyikan. Sudut pandang Allah, dalam kelemahan manusia, kuasa Allah justru nyata dan bekerja. Keterangannya, Allah memuliakan dirinya lewat ketergantungan total manusia kepadanya. Yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 16-17, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar." Implisit, Alkitab adalah sumber orientasi rohani tertinggi. Yang D, pemberian makna implisit yang salah kepada eksplisit. Contohnya Matius 7 ayat 1, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Implisitnya, tidak boleh menilai tindakan orang lain sama sekali. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 2, "Ia pada mulanya bersama dengan Allah." Implisitnya, Tuhan janji semua orang Kristen pasti sehat dan makmur. Prinsip yang ketujuh, memperhatikan yang eksplisit dan implisit. A, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit, dikatakan secara jelas, atau eksplisit dalam teks biasa memiliki makna tambahan yang tersirat, atau implisit selama penafsirannya konsisten dengan konteks Alkitab secara keseluruhan. Eksplisit, Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Implisit, kasih Allah yang tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh umat manusia. Keterangannya, meskipun kata seluruh dunia jelas, makna implisitnya adalah inklusivitas kasih Allah bagi semua bangsa, yang kemudian diperjelas di bagian lain Alkitab. Yang kedua, eksplisit, Matius 28 ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Implisit, perintah ini berlaku bagi semua pengikut Kristus, bukan hanya kepada 11 murid yang mendengarkannya. Keterangannya, meskipun Yesus berbicara kepada para murid saat itu, konteks dan kelanjutan gereja menunjukkan bahwa ini adalah amanat universal bagi orang percaya. Yang B, banyak hal harus dipahami secara implisit.
Yang pertama, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti anak Tuhan dan bukan untuk manusia. Implisit orang percaya masih bisa tergoda oleh hal-hal duniawi. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Implisit orang percaya bertanggung jawab atas setiap kata yang diucapkan. Yang C, pemberian makna implisit yang benar kepada eksplisit. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Implisit manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru, dan tentu ini bukanlah akhir karena masih ada lanjutan materi. Beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih. Shalom. I got